Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan satu kajian tentang ziarah kubur yang pada akhirnya kita akan bercerita berdasarkan kajian ilmiah tentang peristiwa di alam barzah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ziarah kubur, pertama ziarah kubur diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menganjurkan. Yang kedua, beliau mengucapkan salam terhadap ahli kubur. Yang ketiga, beliau melakukan ziarah kubur. Yang keempat, mendoakan kepada ahli kubur. Itu semua dilakukan pada saat ziarah kubur. Kita sebagai muslim dan muslimah, tentu apa yang kita bahas ini berdasarkan teori keilmuan, pengetahuan agama yang didasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi, makin mempertegas bahwa ziarah kubur itu bukan perbuatan yang syirik, bukan. Sekali lagi, bukan perbuatan syirik, tetapi perbuatan sunnah dicontohkan oleh Nabi. Yang melakukan ziarah, ia mendapatkan pahala karena berbakti kepada guru yang sudah meninggal, ziarah ke makam kedua orang tua yang sudah meninggal, termasuk ziarah kepada makam umum. Kita mendapatkan pahala bakti kita kepada mereka. Dan ucapan doa sampai pahalanya kepada mayit, itu banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi bahwa doa orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal itu sampai, percayalah, sampai. Ya, bagi yang tidak percaya kadang menggunakan teori keilmuan, ya, karena tidak disurvei. Siapa yang melakukan survei ke alam barzah? Uang itu bukan alam dunia seperti yang kita ada sekarang. Di sana sudah alam barzah. Ya, alam barzah itu kata Nabi, alam persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Seperti yang disampaikan oleh Nabi, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Innal qabrah awwalu manzilin min manzilil akhirah. Kuburan, kata Nabi, kuburan itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat.
Begitu keterangan dalam hadis yang disampaikan. Keterangan berikutnya bahwa bila seseorang selamat dari kuburannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari kuburannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma ra'aitu mamdaran qattu illal qabru aqta'u minhu." Lebih menegaskan lagi Rasulullah, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Kuburan itu kata Nabi pandangan yang menakutkan. Seperti yang kalau kita bayangkan ketika jenazah dibungkus dengan kafan, ditaruh di ruang lahat, ditimbun dengan tanah. Seperti kita yang saksikan, kuburan itu gelap, pekat, dan mencekam. Dia sendiri. Seperti keterangan sebelumnya, tidak ada yang ikut. Keluarga, harta, semuanya kembali. Yang mengikuti dia hanya amalnya. Amal yang setia mengikuti sampai dia meninggal dunia, sampai di alam barzah, sampai di alam akhirat. Amal yang menyelamatkan, amal kebaikan, pahala sholat, puasa, zakat, haji, dan amal-amal soleh yang lain. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-qabru ma khufratun min khuffarin nar, awradatun min riyadil jannah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-qabru ma khufratun min khuffarin nar, aw rawdatun min riyadil jinan." Bahwa kuburan itu bisa berupa lubang api neraka, bisa juga menjadi taman surga, tergantung amal manusia pada saat hidup. Maka di dalam alam barzah sana, kata Nabi, ada dua, tergantung amal perbuatan. Bisa jadi ketika orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, segala amal yang dilakukan kebaikannya penuh dengan kebaikan, maka boleh jadi di kuburan tersebut adalah menjadi taman-taman surga. Tentu indah. Yang namanya taman surga, taman saja indah, apalagi taman-taman surga. Sungguh menjadi harapan kita semua. Tetapi bagi orang yang ketika saat hidup di dunia tidak percaya dengan bekal agama seperti yang disampaikan oleh Nabi, meninggalkan semua kewajibannya, bahkan maksiat menjadi hobinya, ya tentu di alam kubur tersebut bukan nikmat tapi siksa. Berupa apa kata Nabi? Siksanya di dalam kubur itu ya berupa lubang api neraka, sudah ditunjukkan oleh Allah. Itulah siksa pada saat itu. Karena itu marilah kaji berikutnya. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Abi Hurairah. Ada seorang perempuan atau pemuda disampaikan yang pekerjaan setiap hari adalah membersihkan masjid.
Ia tiap hari membersihkan masjid. Lalu suatu saat Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, di mana si fulan itu? Di mana orang yang biasa membersihkan masjid itu? Maka para sahabat ketika itu menyampaikan, faqalu mata. Mereka sudah meninggal. Lalu Nabi bertanya, afala kuntum adantumuni? Kenapa tidak diberitahu saya? Kenapa tidak diberitahu saya? Sepertinya sahabat waktu itu tampak meremehkan kepada orang yang sudah meninggal, yang pekerjaannya adalah melakukan petugas sering membersihkan masjid. Lalu Nabi memerintahkan, dulluni ala qabrihi, tunjukkan ke saya mana kuburannya. Kuburannya mana? Kata Rasulullah pada sahabat. Fadalluhu fasalli alaiha. Maka setelah ditunjukkan kuburannya kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, qala inna hadhil kuburah mamlu'atun dhulmah ala ahliha. Kata Nabi, kuburan ini gelap. Kuburan ini gelap penghuninya. Ini kuburannya gelap pada penghuninya. Penghuni ini di kuburan gelap, kata Nabi. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Maka Nabi melakukan sholat di situ, ya. Nabi melakukan sholat. Kalau kita biasanya menyebutnya sholat ghaib kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinari kuburan mereka karena sholatku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinari kuburan mereka dengan sholatku. Berdasarkan keterangan tersebut di atas yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, meyakinkan kepada kita bahwa membaca doa dan melakukan sholat jenazah itu sampai pahalanya, sampai pahalanya. Itu sabda Nabi. Siapa lagi yang akan menggugah kita semua untuk lebih percaya? Siapa lagi? Kalau bukan bersumber dari ungkapan, ucapan, dan apa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di dalam hadis yang lain, sampainya suatu doa amal dari orang yang hidup kepada orang yang mati, bahwa disebutkan dalam hadis yang lain, innar rajula lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata walam yusi afayan fa'ahu antasaddaqtu anhu, qala na'am. Ada seorang laki-laki menghadap Nabi lalu menyampaikan bahwa ayahnya sudah meninggal dan tanpa memberikan wasiat apa-apa. Apakah kalau kami bersedekah untuknya, apakah nyampe ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan,
Iya, qala na'am, sampai sedekah, ya termasuk sedekah adalah pembacaan Al-Quran, ya itu juga sedekah. Pembacaan doa sedekah, atau memberikan sesuatu amal jariah yang diberikan kepada orang lalu dikhususkan kepada ayah yang sudah meninggal. Kata Nabi, qala na'am, ia sampai pahalanya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, ada seorang laki-laki menghadap Nabi, inna ummi tuwaffiyat walam yusi afayanfa'uha an tasaddaqtu anha, qala na'am. Rasulullah, ibu kami telah meninggal ya Rasulullah, juga tidak menyampaikan wasiat apa-apa. Apakah kalau kami bersedekah untuknya, untuk ibu kami ya Rasulullah, apakah pahalanya nyampe ya Rasulullah? Nabi menjawab, nyampe pahalanya. Kalau keterangan macam ini ya jangan dilogikakan. Tapi kalau dilogikakan dengan alam sekarang, teknologi, ya sangat lebih mungkin nyampe pahalanya. Uang teknologi saja sekarang, ini satu analogis saja ya. Kita kirim pulsa, selama itu nyambung internetnya, nyampe. Kirim surat kalau sekarang dalam hitungan detik, PDF dikirim, nyampe. Ini gambaran teknologi sekarang. Begitu dahsyatnya ilmu pengetahuan di alam sekarang itu. Serba cepat dan memungkinkan orang terus berbuat yang terbaik dengan waktu cepat. Seperti kalau kita kaji ilmu pengetahuan teknologi sekarang, luar biasa. Nah, nyampenya orang berdoa, orang yang hidup kepada orang yang mati, ya, yaitu akidah. Yang bisa menerima ya orang yang punya keimanan. Wong Al-Quran saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu perintah, ya, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kewajiban anak agar tetap terus mendoakan kedua orang tua dan sayangi mereka ya Allah, keduanya, sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Ini kan perintah Allah, berarti anak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran agar mendoakan kepada kedua orang tuanya, karena mereka sudah memberikan kasih sayangnya, mendidik mereka sudah di waktu kecil. Subhanallah. Maka sangat beruntung siapapun seorang muslim atau muslimah pada saat remaja dan di waktu tua, dewasa dan waktu tua sekalipun, apalagi yang mempercayai akidah macam itu sangat beruntung. Artinya beberapa sabda Nabi tadi yang disampaikan itu peringatan Nabi kepada umatnya bahwa kehidupan itu bukan berakhir pada saat ketika meninggal, puas dengan kehidupan dunia, bukan.
setelah kehidupan dunia ada alam barzah, alam kubur. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, itu pintu masuk untuk masuk ke alam akhirat. Kalau di alam barzah, alam kubur, selamat seperti yang keterangan tadi, maka lebih mudah masuk ke alam akhirat. Tapi di alam barzah sudah tidak selamat, maka sulit dan susah nanti menghadapi alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh para ustadz-ustadzah kepada para murid, termasuk para dosen dan mahasiswa, bahwa meyakini kehidupan alam barzah terdapat dua. Kalau di alam barzah kemudian pada waktu di dunia dia orang yang beriman, kaya dengan amal soleh, kaya dengan amal soleh, kaya dengan perbuatan yang dapat meridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh jadi kuburan yang kita tempati hakikat rumah kita jangka panjang, maka menjadi taman-taman surga, menjadi taman surga. Tapi sebaliknya, orang yang menghadap Allah tanpa bekal apa-apa, tanpa bekal kebaikan dan amal soleh, maka kuburannya berupa lubang api neraka yang disebut oleh Nabi, al-qabru imma hufratun min huffarin nar aw radatun min riyatil jannah. Ini kajian kita tentu, saudara-saudara sekalian, tentu akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.